warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Terbuka UPBJJ Bogor, Salutal Banratu, dengan saya Dian Erna Triana dengan NIM 857368728. Rekan saya Engkan Suryana dengan NIM 857366899. Saya Levi Jensen dengan NIM 857366978. Saya Ferry Sandria dengan NIM 877830682. Saya Husnia Fitriani dengan NIM 857367045. Saya Tita Indriani dengan NIM 877656559. Saya Sarintan dengan NIM 857366953. Saya Dewi Puspita dengan NIM 877666463. Dan saya Ilmi Rohmatilla dengan NIM 857366946. Di sini kami akan melakukan percobaan di modul 7 KP1 tentang sifat cahaya. Adapun tujuan dari percobaan kali ini adalah yang pertama, menjelaskan sifat-sifat cahaya, yang kedua, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, yang keempat, menentukan fokus cermin cekung, dan yang terakhir adalah menentukan fokus lensa cembung. Berikut alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum kali ini. Yang pertama ada cermin datar, yang kedua ada kaca cembung, yang ketiga ada senter, ada penggaris, ada laser, ada busur, kertas HPS, lilin, dan kertas stabir. Sudut datang 30 derajat menghasilkan sudut bias 19,47 derajat. Sudut datang 53 derajat menghasilkan sudut bias 30 derajat. Sudut datang 60 derajat menghasilkan sudut bias 35,26 derajat. Sudut datang 77,1 derajat menghasilkan 40,53 derajat. Selanjutnya, kita akan melaksanakan percobaan terhadap pemantulan cahaya pada cermin cembung. Percobaan yang kita lakukan, yang pertama, jarak benda 32 cm menghasilkan jarak bayang 28 cm. Percobaan yang kedua, dengan jarak 26 cm. Percobaan yang kita lakukan, yang pertama yaitu jarak benda 32 cm menghasilkan jarak bayang 28 cm. Percobaan yang kedua yaitu 26 cm dengan menghasilkan jarak bayang 34 cm. Percobaan yang ketiga, jarak benda 34 cm menghasilkan jarak bayang 26 cm. Percobaan yang keempat yaitu jarak benda 19 cm menghasilkan bayangan 26 cm. Oke, itu merupakan praktik daripada pembiasan. Jadi kesimpulannya, cermin datar adalah cermin yang bisa kita gunakan ketika bercermin. Sesuai namanya, cermin tersebut bentuk permukaannya datar. Bayangan hasil pemantulan pada cermin datar adalah maya, sama tegak dengan benda aslinya dan sama besar dengan benda aslinya. Cermin datar memiliki sifat sebagai berikut. Jarak bayang ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Tinggi bayangan yang berbentuk sama dengan tinggi bendanya. Bayangan bersifat maya.
Di dalam cermin datar terdapat 4 sifat bayangan, yaitu maya, sama besar dengan bidangnya, sama tegak dan menghadap berlawanan arah terhadap bendanya. Jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. Selanjutnya yaitu cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaannya cembung dan bersifat divergen atau menyebarkan sinar. Pada cermin cembung, bagian mukanya berbentuk seperti kulit bola, tetapi bagian muka cermin cembung melengkung keluar. Cermin cembung hanya dapat membentuk bayangan maya dari sebuah benda. Cermin cembung digunakan untuk spion kendaraan dan cermin pengawas di toko swalayan. Cermin cembung mempunyai sifat memperkecil bayangan benda dan menyebarkan sinar. Baik, selanjutnya cermin cekung adalah cermin yang permukaannya cekung dan bersifat konvergen atau mengumpulkan sinar. Cermin cekung dapat membentuk bayangan nyata dan semu dari sebuah benda. Bayangan nyata terbentuk bila benda jauh dari cermin. Adanya bayangan semu berbentuk bila benda dekat dengan cermin. Bayangan semu biasanya lebih besar dari bendanya. Bayangan nyata adalah bayangan yang dapat ditangkap pada layar. Bayangan semu adalah bayangan yang tidak dapat ditangkap pada layar. Cermin cekung banyak dijumpai pada lampu senter atau lampu sorot mobil sebagai reflektor. Reflektor membuat sinar yang dikeluarkan lampu senter dan lampu mobil menyebar, meski lampu mobil dan senter kecil. Untuk percobaan selanjutnya yaitu percobaan pembiasan cahaya. Adapun tujuannya, 1. Mengidentifikasi jalannya berkas cahaya sinar pada balok kaca. 2. Mengidentifikasi sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung. Adapun alat dan bahannya, yang pertama ada lampu senter, celah cahaya, ada balok kaca, kertas putih, busur derajat, lensa cembung, lensa cekung, layar, lilin, dan juga penggaris panjang 100 cm. Adapun praktik percobaan yang kita lakukan, yang pertama, sudut datang dari 30 derajat menghasilkan sudut bias 19,47 derajat. Percobaan yang kedua, sudut datang 53 derajat menghasilkan sudut bias 30 derajat. Percobaan yang ketiga, sudut datang 60 derajat menghasilkan sudut bias 35,26 derajat. Percobaan yang keempat, sudut datang 77,1 derajat menghasilkan sudut bias 40,53 derajat. Itulah percobaan yang kami lakukan. Selanjutnya yaitu percobaan pembiasan cahaya dengan lensa cembung. Untuk yang pertama, dengan jarak 17 cm menghasilkan jarak bayangan 28 cm. Yang kedua, dengan jarak benda 25 cm menghasilkan jarak bayangan 20 cm. Yang ketiga, dengan jarak benda 28 cm menghasilkan jarak bayangan 17 cm. Dan yang keempat, jarak benda 15 cm menghasilkan jarak bayangan 28 cm. Kesimpulannya adalah cahaya dapat dibiaskan ketika cahaya tersebut melewati dua medium yang berbeda. Misalnya, pada kasus sebatang pensil yang dicelupkan di dalam gelas yang berisi air, dari samping akan terlihat pensil patah. Padahal pensil tidak patah. Kemudian, contoh pembiasan pada kolam renang yang dalam akan terlihat dangkal. Jika cahaya merambat dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, contohnya air, maka akan dibiaskan mendekati garis normal. Pembiasan cahaya merupakan peristiwa pembelokan gelombang cahaya ketika melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda.
Pembiasan cahaya disebabkan adanya perubahan kelajuan gelombang cahaya ketika cahaya merambat melalui dua zat yang indeks biasnya berbeda. Hukum pembiasan Snellius yaitu 1. Sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat akan dibiaskan mendekati garis normal. Sedangkan sinar datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat akan dibiaskan menjauhi garis normal. Baik, percobaan selanjutnya adalah percobaan difraksi, interferensi, dan dispersi. Alat dan bahannya adalah yang pertama lampu TL dan yang kedua sisi difraksi. Tujuan dari praktek percobaan kali ini adalah menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Ketiga, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. Keempat, menentukan fokus cermin cekung. Dan yang kelima, menentukan fokus lensa cembung. Percobaan pertama pada 1000 celah. Percobaan yang kedua pada 2000 celah. Dan percobaan yang ketiga pada 3000 celah. Baik, adapun kesimpulan pada pengamatan kali ini yaitu difraksi adalah penyebaran gelombang. Contohnya cahaya, karena ada halangan. Semakin kecil halangan, penyebaran gelombang semakin besar. Dispersi adalah peristiwa penguraian cahaya polikromatik atau putih menjadi cahaya monokromatik atau Meiji-Kuhibiniu pada prisma lewat pembiasan atau pembelokan. Hal ini membuktikan bahwa cahaya putih terdiri dari harmonisasi berbagai cahaya warna dengan berbeda-beda panjang gelombang. Sedangkan interferensi adalah interaksi antara gelombang di dalam suatu daerah. Interferensi dapat bersifat membangun dan merusak. Bersifat membangun jika beda fase kedua gelombang sama, sehingga gelombang baru yang terbentuk adalah penjumlahan dari kedua gelombang tersebut. Kemudian cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nm. Kemudian pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun yang tidak. Cahaya adalah paket partikel yang disebut foton. Dispersi merupakan pembiasaan cahaya putih atau cahaya polikromatik. Menjadi komponennya yaitu cahaya monokromatik. Dispersi akan terjadi saat cahaya putih melewati medan pembias. Baik, percobaan selanjutnya yaitu percobaan lensa cembung dan cermin cekung. Alat bahan yang dibutuhkan adalah lensa cembung, cermin cekung, layar, sumber cahaya atau lilin. Adapun tujuan dari percobaan kali ini adalah menentukan jarak titik api F lensa cembung, 2. menentukan kekuatan lensa cembung P, 3. menentukan jarak titik api F cermin cembung. Percobaan yang kita lakukan yang pertama yaitu lensa cembung. Jarak benda 15,5 cm menghasilkan jarak bayangan 34,5 cm. Percobaan yang kedua, jarak benda 40 cm menghasilkan jarak bayangan 15 cm. Percobaan yang ketiga yaitu jarak benda 23 cm menghasilkan jarak bayangan 20 cm. Percobaan yang keempat, jarak 30,5 cm menghasilkan jarak 15,5 cm. Itu percobaan mengenai lensa cembung.
Untuk kegiatan yang kedua yaitu pada cermin cekung. Untuk jarak benda yang pertama 33 cm menghasilkan jarak bayangan 22 cm. Yang kedua, dengan jarak benda 30 cm menghasilkan jarak bayangan 31 cm. Yang ketiga, dengan jarak benda 39,5 cm menghasilkan jarak bayangan 29 cm. Dan yang terakhir, dengan jarak benda 69 cm menghasilkan jarak bayangan 29 cm. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan pada praktikum, maka dapat disimpulkan sifat bayangan yang dibentuk lensa cembung dan cermin cekung tergantung letak benda berada pada ruang. Lensa cembung atau disebut lensa positif yang fungsinya adalah membiaskan atau meneruskan cahaya reflektor. Cermin cekung disebut juga cermin positif atau konvergen karena sifat cermin cekung yang mengumpulkan atau memusatkan sinar yang jatuh padanya. Maaf. Boleh diulang lagi? Enggak kelihatan ini. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan pada praktikum, maka dapat disimpulkan sifat bayangan yang dibentuk lensa cembung dan cermin cekung tergantung letak benda berada pada ruang. Lensa cembung atau disebut lensa positif yang fungsinya adalah membiaskan atau meneruskan cahaya reflektor. Cermin cekung disebut juga cermin positif atau konvergen karena sifat cermin cekung yang mengumpulkan atau memusatkan sinar yang jatuh padanya. Demikian praktek pada modul 7 tentang optik yang telah kami lakukan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.